terkait tentang itu saya yang berbagi dengan khotbah dengan judul Pemulihan Tabut Perjanjian. Pemulihan Tabut Perjanjian. Tabut Allah, tabut Tuhan, tinggal di rumah Obed Edom selama 3 bulan. Dan 3 bulan itu cukup untuk rumah Obed Edom itu diberkati sampai ke generasi berikutnya. Semoga berkat ini diberikan kepada Sion dan seluruh anggota dan seluruh keluarga dari gereja Sion ini. Semoga kita bisa menerima berkat yang bisa mengembalikan dan memulihkan tabut perjanjian ini. Jadi mungkin kamu berpikir, apakah tabut ini hilang? Apakah tabut ini hilang? Itu sebabnya kita harus mengembalikan tabut perjanjian ini. Tanya Indiana Jones. Apakah tabut perjanjian ini hilang atau ditemukan? Atau mungkin saya bertanya kepada kamu, apakah kamu telah menemukan tabut perjanjian ini? Di mana? Semua yang berkata amin di mana? Tunjukkan. Jadi apa itu tabut perjanjian? Poin pertama, arti penting dari tabut. Tabut dibuat menurut perintah dan petunjuk Allah. Di Gunung Sinai, ketika Israel berkemah di padang Gunung Sinai, di dalam ketika Allah memberikan instruksi tentang kemah suci, pattern dari kemah suci, hal pertama yang Allah instruksikan adalah tabut perjanjian. Dan Allah menaruh kepentingan dari keberadaannya di tabut perjanjian ini. Tabut ini ditaruh di tempat paling dalam dan paling kudus di kemah suci, dan di tabut ini Allah berkata, saya akan turun ke dalam tabut dan menjadikan itu tahtaku, dan saya datang kepada tabut itu, dan di sana saya akan bertemu dengan kalian. Jadi tabut perjanjian melambangkan kehadiran Tuhan, kehadiran Allah. Dan ini sangat spesial karena sejak kejatuhan dari manusia tidak dapat bertemu dengan Allah. Manusia tidak dapat melihat wajah Allah. Jadi ini bisa dilihat sebagai usaha Allah untuk kembali ke antara umat-umatnya. Allah mencoba dengan cara terbaik untuk kembali kepada umatnya dan supaya umatnya bisa bertemu dengannya. Dan kita bisa mengerti pentingnya tabut perjanjian ini dengan mengerti apa yang ada dalam tabut. Apa 3 hal yang ada dalam tabut? Buli berisi mana? Loh perjanjian, dan yang merupakan firman Allah, dan tongkat Harun yang bertunas. Apa arti dari lambang itu? Jadi buli-buli emas berisi mana melambangkan firman yang tidak berubah atau tidak menjadi rusak. Itu adalah firman kekal. Tapi mana itu, firman itu, ingat, mana yang dikumpulkan tapi tidak dimakan sampai hari berikutnya, itu menjadi rusak kan? Jadi mana itu ada sesuatu yang harusnya menjadi rusak. Tapi ini yang ada di dalam buli-buli emas ini tidak menjadi rusak. Jadi mana ini melambangkan firman, roti dari surga yang datang ke dunia dalam bentuk fisik. Jadi ini melambangkan inkarnasi Yesus, kedatangan Yesus dalam kedagingan, dan memberikan kepada kita firman yang tidak berubah, yang kekal. Jadi 10 perintah loh perjanjian melambangkan perjanjian Allah, hukum Allah, firman, penciptaan, kepenuhan dari firman Allah yang ditulis ke dalam hati kita, loh hati pikir. Dan tongkat Harun yang bertunas melambangkan pemulihan dan kebangkitan. Ini sesuatu yang
sebenarnya harusnya mati, yang telah dipotong dari pohon itu. Ini adalah cabangnya, dan ini dipotong dan ini sudah kering, dan ini adalah simbol dari kematian. Akan tetapi pada satu malam ini bertunas dan bahkan berbuah. Itu terjadi dalam satu malam. Itu adalah pekerjaan mukjizat Allah untuk memberikan hidup dan buah. Jadi 3 hal ini melambangkan Yesus yang merupakan firman penciptaan yang datang ke dunia ini dalam daging, dan ia mati, dan ia bangkit. 3 hal ini melambangkan keseluruhan hidup Yesus. Dan mereka juga diingatkan oleh kasih yang Allah berikan kepada bangsa Israel di dalam sejarah penebusan, di dalam padang gurun, walaupun adanya ketidakpercayaan mereka, walaupun adanya ketidaktaatan dari mereka. Ingat, mana Allah memberikan kepada mereka, dan mereka tidak mengikuti instruksi dari Allah. Allah memberikan pada mereka makan sebentar, dan mereka berkata, kita sudah bosan. Dan setelah itu, ini juga melambangkan kasih Allah. Ketika mereka mengkomplain, Allah memberikan makanan ini. Dan melalui makan ini, Allah menguatkan mereka sepanjang padang gurun. Ini adalah makanan dan berkat yang Allah telah berikan kepada kita untuk bisa membuat kita bisa bertahan ketika kita datang kepada Tuhan sampai saat ini. Nah, tongkat Harun yang bertunas itu adalah ketika sisa-sisa dari suku-suku dan pemimpinnya ketika mereka memberontak, Allah berkata bahwa semua tongkat termasuk punya Harun. Jadi inilah hasil dari pemberontakan dan Allah menyuruh mereka mengambil tongkat, dan Allah menunjukkan kalau Harun adalah orang yang Allah pilih untuk menjadi pemimpin mereka. Sama dengan loh perjanjian, set pertama yang Allah berikan ketika Musa membawanya turun, mereka menyembah lembu emas, dan loh itu harus dihancurkan. Tapi set yang kedua diberikan sebagai hasil dari pertobatan. Jadi, mereka diberikan bahkan ketika orang-orang tidak percaya, mereka tidak taat, mereka mengkomplain, bersungut-sungut. Jadi 3 hal ini melambangkan kasih Allah yang sejati. Dan pikirkan ketika Yesus datang, ketika keadaan yang paling gelap, ketika orang-orang menolak Yesus, ia masih datang dan berikan kita hidup. Dan itu yang ada di dalam tabut perjanjian. Jadi apa yang dilakukan oleh tabut itu, fungsi dari tabut itu, ini melambangkan kehadirat Allah. Dan ini menjadi pusat dari kehidupan bangsa Israel. Ini adalah tempat di mana umat menerima pengampunan dosa mereka. Dan tabut ini menuntun perjalanan bangsa Israel. Ingat ketika mereka berjalan padang gurun, mereka mengikuti kemana arah tabut itu pergi. Ini menjadi penuntun, ini menjadi pemimpin mereka, dan kemuliaan Allah berada pada tabut perjanjian itu. Jadi melambangkan keberadaan Allah dan kemuliaan Allah. Sekali lagi, mari saya bertanya pada kamu, apakah kamu memiliki tabut perjanjian? Artinya, apakah kamu memiliki kasih Allah di dalam hidup kamu? Apakah kamu memiliki sepanjang hidup Yesus, Allah yang datang ke dunia ini, yang mati untuk kita, yang bangkit untuk kita? Apakah ia ada di dalam kamu? Apakah ia ada dalam hidup kamu? Bahkan ketika kita tidak taat, ia datang dan ia tinggal dengan kita. Apakah keberadaan Tuhan ada dalam hidup kita, di gereja kita? Apakah pengampunan dari Allah masih hidup
dan kemuliaan dari Allah bersinar terang dalam hidup kita. Jadi apa yang terjadi bagi orang-orang yang mengikuti tabut Tuhan? Poin kedua, orang-orang yang mengikuti tabut Tuhan. Siapa mereka? Musa. Musa sebagai pemimpin, memimpin bangsa Israel, juga Yosua, mereka mengikuti tabut perjanjian. Mengikuti tabut perjanjian menuntun mereka melalui padang gurun sampai ke tanah perjanjian. Mengikuti tabut perjanjian mengizinkan mereka untuk menjadi pemimpin yang Allah inginkan dari mereka. Mengikuti tabut perjanjian mengizinkan mereka untuk bisa mengikuti langkah yang harus mereka lalui. Apakah kita sedang mengikuti tabut perjanjian ini? Yang kedua, Samuel, Nabi Samuel. Dia ada di tempat tabut perjanjian itu, maka ia bisa mendengarkan panggilan Allah dan ia menjadi Nabi Allah yang hebat untuk memimpin bangsa Israel. Mengikuti tabut perjanjian mengizinkan kita untuk mendengarkan suaranya. Saya berdoa, semoga mungkin tidak secara fisik mendengarkan suara dari suaranya, tapi mengizinkan kita untuk menjadi lebih sensitif terhadap direksinya dan tuntunannya. Dan Obed-Edom memiliki tabut perjanjian di rumahnya. Betapa besar kemuliaan ini. Ini adalah kemuliaan begitu besar untuk memiliki harta suatu bangsa, untuk berada di rumahnya bahkan hanya 1 hari. Kamu bisa bilang, saya memiliki harta bangsa ini di rumah saya selama 1 hari. Betapa hebatnya kalau Yesus datang ke rumah kamu, dan betapa hebatnya kalau Prime Minister di bangsa ini datang ke rumah kamu. Mana yang lebih hebat? Tapi Obed-Edom memiliki kemuliaan, memiliki tabut perjanjian, keberadaan Allah sebenarnya di rumahnya selama 3 bulan dan dia diberkati sepanjang hidupnya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu memiliki inspirasi, feeling tentang fakta kalau tabut perjanjian ini di rumah kamu? Atau kamu tidak ada perasaannya, oh ya saya tahu nih di rumah saya, lalu kenapa? Apakah tabut perjanjian datang ke rumah kamu? Apakah ada di rumah kamu? Satu orang yang mengangguk kepalanya adalah jadi. Di antara selain dari dia, semuanya menunduk. Saya nggak tahu jawabannya. Apakah kamu memiliki tabut perjanjian di rumah kamu? Yang pertama, apakah kamu bahagia? Ada orang-orang atau bangsa yang dikutuk ketika mereka memiliki tabut perjanjian di rumah mereka, dan ada orang yang diberkati. Yang mana kamu? Kamu bilang kamu punya tabut perjanjian, tapi kamu tidak kelihatan senang. Jadi apakah kamu yang dikutuk atau yang diberkati untuk memiliki tabut perjanjian? Mungkin kamu nggak terlalu yakin, apakah saya punya tabut perjanjian? Dan kamu mungkin mikir, terus kenapa saya nggak diberkati? Atau kamu diberkati? Jadi poin ketiga, yang merupakan poin terakhir sebelum kesimpulan, bagaimana membawa tabut perjanjian ke dalam hidup kita? Daud membawa tabut kembali ke Israel setelah tabut itu hilang. Jadi sebelum kita berpikir bagaimana membawa ini pulang, mari kita pikirkan bagaimana mereka kehilangannya. Bagaimana mereka bisa kehilangan tabut perjanjian? Karena musuh datang dan mengambilnya? Iya, mungkin kita bisa bilang gitu. Tapi bagaimana mereka memperlakukan dan menggunakan tabut perjanjian itu ketika mereka berperang melawan Filistin di
perang Afek, tetua dari Israel berkata, "Hey, kita kalah nih. Jadi mari kita gunakan senjata rahasia kita." Setiap kali tahun perjanjian pergi, kita selalu menang di masa lalu. Jadi mari kita bawa tahun perjanjian ini ke peperangan dan mungkin Allah akan membuat kita menang. Itu bagaimana Allah menganggap dan menggunakan tahun perjanjian untuk tujuan siapa, untuk keuntungan siapa, untuk kebaikan siapa, untuk keperluan saya. Jadi mereka tidak menyadari kenapa mereka diserang oleh Filistin. Mereka tidak menyadari kesalahan apa yang mereka lakukan sampai mereka harus melalui kesulitan ini. Dan mereka berkata, Allah menyukai tabut perjanjian, jadi mari kita taruhin di depan, mungkin Allah akan membantu kita. Apakah kita kadang-kadang menggunakan, memperlakukan firman Allah atau Yesus seperti itu, label kekristenan dengan cara seperti itu? Apakah kita menggunakan, dan saya menanyakan hal ini pada diri saya, apakah saya menggunakan title saya sebagai pendeta, sebagai orang Kristen, pengajaran firman ini dengan cara seperti itu? Seperti talisman, seperti jimat, seperti, saya nggak tahu, apakah seperti tabut perjanjian. Allah menyukainya, jadi mari kita gunakan. Itu bagaimana mereka kehilangan tabut perjanjian. Tapi kemudian Daud datang, dan dia menjadi raja, dan ia menyadari kalau bangsa Israel bisa menang, bisa menjadi kaya, dan dia bisa memimpin Israel dengan bantuan Allah, kalau ia bisa mengembalikan tabut perjanjian itu dikembalikan ke bangsanya. Ia menyadari, tidak menganggapnya sebagai jimat, ia menyadari ini melambangkan keberadaan Allah. Ia tahu kalau keberadaan Allah sudah ada di dalam bangsa ini, tapi ini tidak masuk akal untuk memiliki tabut perjanjian yang melambangkan keberadaannya ada di negara lain. Jadi, hal pertama yang ingin lakukan ketika ia menjadi raja adalah untuk mengembalikan tabut perjanjian. Semoga tahun ini menjadi tahun di mana kita mulai menyadari apa yang harus dikembalikan dalam hidup saya, supaya saya bisa memiliki tabut perjanjian kembali kepada saya. Kalau saya orang Kristen, tapi saya tidak berbicara dengan Allah, saya tidak berdoa kepada Allah, maka ini harus dikembalikan. Saya tahu saya orang Kristen, saya tahu saya percaya pada Allah. Tapi hal fisik itu tidak ada di sana. Daud tahu kalau Allah membantunya, tapi simbol atau keberadaan Allah, hal yang fisik itu tidak ada di sana. Saya bilang saya mengasihi Allah, saya mengasihi firman Allah, tapi saya tidak pernah membaca firman Allah. Perbuatan fisik itu tidak ada di sana. Itu harus dikembalikan. Daud bisa mengembalikan tabut perjanjian karena ia menyadari sesuatu tidak sesuai, sesuatu tidak ada di sana, ia kehilangan sesuatu dalam bangsa itu. Dan apa yang hilang, kita harus menyadarinya. Apa yang hilang dalam kehidupan iman kita? Saya kehilangan apa? Apakah saya kehilangan ibadah, perpuluhan, puji-pujian dalam hidup saya, doa, membaca firman Allah? Apakah itu semua hilang? Land itu sudah akan datang. Dan saya pikir, dan saya percaya, ini adalah kesempatan yang baik untuk kita bisa mengembalikan apa yang hilang pada saat itu. Ini bukan hanya tentang 40 hari atau 60 hari, 40 hari. Untuk berpuasa atau menjalankan kehidupan yang penuh kesulitan, membuat saya sendiri kesusahan. Bukan itu. Tapi adalah waktu untuk kembali kepadanya. Itu adalah waktu untuk memuliakan Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini untuk menderita. Kita harus membuat hal itu penting.
Jadi semoga kita bisa mengembalikan apa yang telah kita hilangkan. Daud belajar di dalam proses membawa kembali tabut perjanjian. Daud belajar untuk mengikuti kehendak firman dan taat. Ia pikir hanya membawanya kembali itu sudah bagus. Kadang-kadang kita pikir datang ke gereja aja udah cukup bagus. Tapi insiden Perez Uza itu terjadi. Saya tidak harus menjelaskan itu kan. Kita tahu apa yang terjadi. Ya kan? Sesuai dengan 2 Samuel pasal 6 ayat 7 berkata, ini karena kelancangan. Ia tidak takut pada Allah. Daud menyadari ada cara secara spesifik yang Allah inginkan untuk supaya bagaimana tabut itu diangkat atau dipindahkan. Ia pikir usahanya sudah cukup. Dia pikir hatinya sudah cukup. Ia pikir membawanya kembali. Allah akan sangat bahagia. Tapi Allah peduli dengan setiap detail. Dan itu sebabnya Daud berkata, mari kita taruh di rumah Obed-Edom untuk sementara. Dan melalui 3 bulan itu, Daud bertobat dan Daud menyadari kesalahan apa yang lakukan. Bagaimana ia harus memperlakukan firman Allah, posturnya. Kita datang beribadah, kita datang ke ibadah. Apakah ini cukup? Allah, saya mengorbankan waktu saya memiliki intensi tubuh saya di sini. Tapi apakah Allah menghitungnya, itu yang penting. Apakah kita melakukannya dengan cara yang Allah ingin kita lakukan? Kita melakukan pekerjaan Allah. Kita berkata, Allah, saya melayani. Di dalam pelayanan ini, saya melakukan ini. Saya memberikan persembahan. Tapi apakah kita melakukannya sesuai dengan bagaimana Allah ingin itu dilakukan? Apakah kita mencari tahu? Apakah kita menghabiskan waktu untuk mencari bagaimana Allah ingin, bagaimana ini dilakukan? Suami, ketika kamu memberikan cincin sebagai hadiah kepada istri kamu, apakah kamu membeli cincin apapun yang kamu suka dan kamu bilang, oh ini hati saya, tolong kamu ambil. Apakah ia akan menyukainya? Ia mungkin akan menyukai hati kamu, tapi ia mungkin tidak suka dengan cincin itu. Terutama jika cincin itu tidak cocok, tidak masuk ke tangannya. Apakah kamu akan membeli cincin untuk istri kamu? Saya nggak bilang saya akan beli cincin. Jangan salah paham ya. Jadi kalau kamu akan beli cincin untuk istri kamu, setidaknya cari tahu ukuran jari istri kamu kan. Setidaknya cari tahu model seperti apa yang ia suka. Dan mungkin dia akan senang kan. Dengan cara yang sama kamu menghabiskan waktu, hati kamu dan effort kamu untuk mencari tahu apa yang diinginkan oleh penerima itu. Apa yang disukai oleh penerima itu. Kami melakukan sesuatu untuk Allah, kamu harus mencari tahu ukurannya apa setidaknya, warna apa yang ia sukai, bagaimana ia ingin dagingnya itu seperti apa, misalnya apakah ia rare, medium rare, well done. Kita harus tahu bagaimana Allah menyukainya, bagaimana Allah menginginkannya. Jadi Daud menyadari semangat saya nggak cukup, intensi saya tidak cukup, saya harus mencari tahu apa yang dikatakan oleh Alkitab, bagaimana bisa membawa tabut perjanjian. Dan itu sebabnya ia menaruhnya sementara di rumah Obed-Edom. Ini bukan kehendak manusia untuk menentukan bagaimana kemana tabut itu harus pergi, tapi ia harus ikut Allah, karena di padang gurun kita mengikuti di padang gurun kita cuma mengikuti tabut itu, dan itu bukan kita yang menentukan kemana firman itu pergi atau kapan Allah akan kembali. Kita harus menanyakan kemana firman itu akan pergi, seberapa cepat lajunya, jalannya. Dan Daud belajar, akhirnya bisa membawa tabut itu kembali. Sekarang kesimpulan,
Mari kita sekali lagi bertanya, di mana tabut saya? Di mana tabut perjanjian saya? Apakah masih hilang? Apakah masih ada di tangan musuh, bangsa Filistin? Apakah saya mencoba mengembalikannya dan memulihkannya? Di mana tabut itu sekarang? Bagaimana saya memperlakukan tabut itu? Seperti penetua ketika di pertarungan Afek? Mari kita pikirkan identitas di mana tabut itu. Saya ingat kan saya tanya kepada kamu, tunjukkan pada saya di mana tabut itu. Kamu harusnya bisa menunjukkan kepada saya. Tidak? Di mana tabut itu? Beberapa orang mengangkat Alkitab, beberapa orang berkata di sini, di sini. Di mana? Kamu semua benar ya? Jadi, mari kita jawab pertanyaan itu dengan memikirkan hal ini. Bahan pembuat tabut, mari kita lihat Keluaran pasal 37 ayat 1, Keluaran pasal 37 ayat 1. Ini dibuat dari kayu penaga. Bezalel membuat tabut dari kayu penaga. Itu juga ada di Keluaran pasal 38 ayat 1. Kayu penaga bukanlah kayu yang sangat mahal atau yang lurus atau yang sangat indah. Tapi itu sangat kering, sangat kelihatan jelek yang bisa ditemukan di padang gurun. Itu adalah pohon yang sangat umum. Bukannya sangat bagus untuk semuanya, tapi ketika kamu mengeringkannya dan memotongnya itu bagus untuk perapian. Tapi apa yang Allah katakan pada Musa? Jadikan tabut ini dari kayu penaga. Kenapa? Kayu penaga tidak impresif, tidak kelihatan mahal, dan kamu pikir kalau tabut perjanjian itu sangat mahal dan harus menggunakan kayu yang paling mahal. Kayu penaga. Apa artinya? Yang pertama, ketika Yesus datang, ia sendiri dibandingkan dengan pohon. Dan orang berkata, hal baik apa yang bisa datang dari Nazaret? Yesus dianggap sebagai orang kayu yang sangat miskin. Dan kedua, ini melambangkan gereja. Kamu coba pikirkan tentang murid-murid. Apakah mereka memiliki pengetahuan atau pendidikan yang baik, memiliki standar yang baik di dalam society? Mereka tuh adalah nelayan, orang biasa, kadang-kadang bahkan di bawah normal. Lukas pasal 6 ayat 13, Lukas pasal 6 ayat 15, Lukas pasal 6 ayat 13 dan 15. Dan Yesus menyebut mereka sebagai muridnya, tax collector, nelayan. Mereka dianggap sebagai orang-orang yang tidak pantas. Allah memanggil orang-orang seperti Saul di Perjanjian Baru, yang akhirnya menjadi Paulus. Dia adalah pengkhianat dari bangsa bagi orang-orangnya. Ia membunuh orang-orang Kristen. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1. Sementara itu Saulus masih mengembuskan ancaman dan pembunuhan terhadap murid-murid Tuhan. Ia pergi menghadap imam besar. Orang seperti ini, Saulus itu, seperti kayu penaga. Tapi Allah menggunakan orang-orang seperti ini untuk membangun kerajaan Allah, untuk memulai gereja. Sejarah juga bersaksi tentang kebenaran ini. Agustinus, ahli teologi dan umat Allah, yang membantu untuk
membentuk dan menyusun teologi di abad ke-5. Ia pernah hidup dengan jalan hidup yang liar seperti sepotong kayu penaga yang kasar. Akan tetapi, Allah menggunakannya untuk memperkuat gereja, untuk meneguhkan gereja di atas dasar yang kokoh. Jadi bagaimana yang abad ke-16, Martin Luther, anak seorang penambang dari Jerman. Di abad ke-19 di Amerika, seseorang bernama D.L. Moody yang miskin, tidak memiliki pendidikan formal, ya mungkin cuma lulus SD kelas 2. Anak dari orang yang bekerja di toko sepatu. Oh enggak, dia bekerja di toko sepatu. Di Korea, ini adalah sermon dari pendeta pendiri kita di Korea. Pendeta yang membawa kebangkitan besar di gereja Korea itu adalah pendeta Kim Ik-doo dari provinsi Hwanghae. Dia sebelumnya dikenal sebagai seorang pemuda bermasalah yang menjadi anggota geng. Tapi Allah menggunakan orang seperti ini. Kamu dan saya seperti kayu penaga. Kita mungkin orang-orang yang tidak penting yang dilemparkan ke dunia ini. Allah mengambil kita. Ya kan? 1 Korintus pasal 1 ayat 27 sampai 28. 1 Korintus pasal 1 ayat 27 sampai 28. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berkhidmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti untuk meniadakan apa yang berarti. Kita hidup di dunia yang hebat, di waktu yang hebat, di tempat yang baik dengan banyak orang yang bertalenta, yang kaya, bangsawan, dan bahkan beredukasi tinggi. Tapi Allah memilih kamu dan saya untuk membuat tabut perjanjian ini. Jadi, ketika saya bertanya pada kamu, tunjukkan pada saya tabut perjanjian. Kamu harus berkata, lihat, saya. Kamu adalah kayu penaga yang Allah gunakan untuk membuat tabut perjanjian itu. Saya tahu kamu yang mengatakan hal itu, tapi kamu agak pemalu. Itu adalah gereja. Nomor 1 itu adalah Yesus Kristus. Tapi sekarang itu adalah gereja dan itu adalah kamu. Jadi, dengan kayu penaga, kamu tidak bisa menjadi tabut perjanjian yang penuh. Ini memiliki penutup. Ia disalut oleh emas, dan emas itu melambangkan iman. Kita memulai dari kayu penaga, tapi melalui darah Yesus Kristus. Darah itu lebih berharga dari emas. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19 berkatakan hal itu. Disalut oleh darah Yesus Kristus dan oleh iman. Dan itu menjadi emas yang bersinar terang dan menunjukkan kemuliaan Allah. Semoga kamu dan saya bisa dilapisi oleh iman yang seperti emas itu yang tidak pernah berubah. Lalu, tabut itu yang paling penting adalah 3 hal yang ada di dalam tabut perjanjian itu. Apa kamu punya 3 hal itu di dalam kamu? Apa kamu membawa buli-buli emas mana? Firman yang kekal? Apa kamu memiliki tongkat yang bertunas yang melambangkan kebangkitan Yesus Kristus? Apa kamu memiliki harapan dari kebangkitan itu? Apa kamu membawa firman? Firman pada mulanya, firman penciptaan di dalam kamu. Sepanjang kita memiliki hal itu, kita adalah tabut perjanjian. Semoga Gereja Sion bisa memiliki 3 hal ini. Semoga kamu dan keluarga kamu selalu memiliki 3 hal ini. Dan kamu adalah tabut perjanjian.
dan apa yang terjadi di tabut perjanjian. Kemanapun tabut perjanjian itu pergi, itu melambangkan keberadaan Allah. Kemanapun kamu pergi, keberadaan Allah akan ada di sana. Kemanapun tabut perjanjian itu pergi, itu adalah arah yang dimana arah Allah akan pergi. Jadi saya berdoa dan memberkati kamu dalam nama Tuhan, Gereja Sion, dan setiap keluarga, setiap individu dari Gereja Sion akan menerima berkat dari pemulihan dari tabut perjanjian. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu, kami bersyukur atas berkat dari pemulihan dari tabut perjanjian ini. Tabut perjanjian yang fisik ini sudah bisa ditemukan lagi di dunia ini karena engkau telah menggantinya dengan Yesus Kristus. Dan sekarang setelah Yesus naik, engkau mengirim Roh Kudus kepada kita, sehingga kita gereja bisa menjadi tabut perjanjian itu. Bapa, semoga kami Gereja Sion dan setiap anggota dari Gereja Sion bisa melambangkan keberadaan-Mu. Kemanapun engkau pergi, kemanapun mereka pergi, engkau ada di sana. Kemanapun mereka pergi, semoga mereka bersinar terang dengan kemuliaan-Mu. Dan Bapa, seperti Daud, tolong bantu kami untuk bisa menemukan dan menjadi sensitif terhadap kehendak-Mu dan bisa mengikuti Engkau. Dan semoga kami bisa memulihkan keberadaan dan kehendak Engkau dan tabut perjanjian rohani ya, dengan mengikuti jalan-Mu. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu dalam nama Yesus, kami berdoa dan berdoa syukur. Amin. Mari kita berikan kemuliaan kepada Allah.